bambu, tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini Rumah bersejarah Inggit Garnasi di Bandung merupakan tempat yang penuh dengan kenangan perjuangan bangsa Indonesia. Rumah ini bukan hanya sebuah bangunan fisik, tetapi menjadi saksi perjalanan hidup seorang perempuan tangguh bernama Inggit Garnasi, yang mendampingi proklamator bangsa Soekarno dalam mencapai kemerdekaan. Kisah rumah ini penuh dengan sejarah panjang yang melibatkan peran besar Inggit dalam mendukung perjuangan kemerdekaan. namun semua itu punya kita. Memang semua Inggit Garnasi lahir dengan nama Garnasi pada tanggal 17 Februari tahun 1888 di Desa Kamasan, Banjaran, Kabupaten Bandung. Ia merupakan anak dari pasangan Ajipan dan Amsi. Semasa kecilnya, kecantikannya menjadi perbincangan banyak orang, bahkan membuatnya dijuluki si Ringgit oleh para pemuda di sekitarnya. Karena banyak pemuda yang merasa beruntung ketika mendapatkan senyuman darinya, mereka mengatakan senyuman Garnasi seolah bernilai 1 ringgit. Nama Inggit yang lebih manis terdengar pun disematkan padanya, sehingga ia dikenal sebagai Inggit Garnasi. Pada usia 12 tahun, Inggit dijodohkan dengan seorang pegawai Keresidenan Priangan bernama Nata Atmaja. Namun, pernikahan mereka tidak didasari oleh cinta, melainkan sekedar keinginan orang tua. Pernikahan tersebut tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian. Setelah itu, Inggit kembali menjalin hubungan dengan cinta lamanya, Haji Sanosi, yang seorang saudagar kaya dan aktivis politik di Serikat Islam. Mereka menikah pada tahun 1916 dan menjalin kehidupan yang lebih sejahtera. Kehidupan Inggit berubah drastis pada tahun 1921 ketika Haji Umar Said Krominoto, pemimpin Serikat Islam dan guru Soekarno, menitipkan menantunya kepada Sanosi dan Inggit. Saat itu, Soekarno sedang menempuh pendidikan di Texel Hogeschool, sekarang ITB, di Bandung. Soekarno yang saat itu masih menikah dengan Putri Krominoto, tinggal sementara di rumah Sanosi dan Inggit. Namun, hubungan antara Soekarno dan Putari kurang harmonis karena pernikahan mereka dilakukan ketika Soekarno masih sangat muda. Selama tinggal di rumah mereka, Soekarno sering berdiskusi dengan Inggit tentang banyak hal, terutama tentang perjuangan bangsa. Inggit yang merupakan perempuan cerdas dan berwawasan luas, kerap memberikan masukan dan motivasi kepada Soekarno. Intensitas kebersamaan mereka membuat keduanya semakin dekat, hingga akhirnya Soekarno menceraikan Putari dan menikahi Inggit setelah melalui proses perceraian yang sah. Setelah menikah dengan Soekarno, Inggit tidak hanya berperan sebagai istri, tetapi juga pendukung setia dalam berbagai aktivitas politik Soekarno. Rumah mereka di Jalan Ciatel nomor 8 Bandung menjadi tempat penting bagi pergerakan nasional. Di sana, Soekarno sering menggelar pertemuan dengan rekan-rekannya, seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan para tokoh penggerak lainnya. Rumah ini menjadi pusat diskusi dan perencanaan strategi perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia.
Tidak hanya mendukung dalam hal domestik, Inggit juga aktif mendampingi Soekarno dalam kegiatan politik. Ia ikut menghadiri pertemuan-pertemuan politik dan bahkan menjadi penerjemah ketika Soekarno memberikan kursus politik kepada masyarakat Sunda saat itu. Soekarno sering memberikan ceramah tentang pentingnya kemerdekaan bangsa Indonesia dan mengajak masyarakat untuk bersatu melawan penjajahan. Pada tahun 1930, Soekarno ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda karena aktivitas politiknya yang dianggap berbahaya. Ia dijebloskan ke penjara Benkius di Bandung. Selama masa penahanan, Inggit tetap setia mendukung Soekarno. Setiap hari, Inggit membawakan makanan ke penjara dan bahkan menyelundupkan buku-buku agar Soekarno bisa terus belajar dan menulis. Salah satu hasil jeripayah ini adalah pembelaan Soekarno yang terkenal, Indonesia Menggugat, yang dibacakan di Pengadilan Lanyard Bandung. Pembelaan ini menjadi bukti kekuatan intelektual Soekarno dalam melawan penjajahan dan menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka. Namun, setelah dibebaskan dari penjara, Soekarno tidak dapat bebas sepenuhnya. Ia kembali ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Ende Flores. Pada tahun 1934, Inggit bersama putri angkat mereka, Ratma Juemi dan ibunya Amsi, ikut mendampingi Soekarno selama masa pengasingan. Di Ende, mereka menjalani kehidupan yang sederhana. Inggit terus mendukung Soekarno dengan mengelola rumah tangga, menjual jamu, dan menjalankan kegiatan pengajian yang diadakan setiap minggu. Soekarno juga mendirikan kelompok sandiwara yang diberi nama Toddlers Kalimutu sebagai upaya untuk menyebarkan kesadaran politik kepada masyarakat lokal. Pada tahun 1938, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu karena khawatir akan kondisi kesehatannya yang terancam malaria di Ende. Di Bengkulu, mereka bertemu dengan Fatmawati, yang kelak menjadi istri ketiga Soekarno. Hubungan Soekarno dan Fatmawati membuat rumah tangga Soekarno dan Inggit retak. Meskipun Soekarno berusaha untuk menikahi Fatmawati, Inggit menolak poligami dengan tegas. "Ari kudu dicandung mah candu," begitu kata Inggit. Yang berarti jika harus dimadu, maka ia menolak. Pada akhirnya, Inggit memilih untuk berpisah dengan Soekarno pada tahun 1943 dan kembali ke Bandung. Setelah kembali ke Bandung, Inggit menjalani kehidupan yang sederhana. Ia tinggal sementara di rumah Haji Anda di Jalan Lengkung Besar, sebelum akhirnya menetap di rumah yang dibangun oleh Soekarno di Jalan Ciatel nomor 8. Meskipun hidup sendiri, Inggit tidak pernah meninggalkan semangat juangnya. Ia terus berjualan jamu, bedak, dan tembakau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumahnya menjadi tempat orang-orang datang untuk meminta nasihat, berobat, atau sekedar berbincang dengannya. Inggit juga menerima kunjungan dari istri-istri Soekarno, termasuk Fatmawati, yang meminta maaf atas segala yang terjadi. Inggit memaafkan semuanya, termasuk Soekarno. Meskipun mereka tidak pernah bersama lagi, pada tahun 1970 ketika Soekarno meninggal, Inggit dengan hati yang lapang mendoakannya dengan kalimat penuh keikhlasan. "Kus, ning engkus teh miheulaan, ku Inggit didoakeun." Inggit karena menghabiskan sisa hidupnya di Bandung. Hidup dalam kesederhanaan, namun tetap dihormati oleh masyarakat sekitarnya.
pada tahun 1984 di usia 96 tahun. Inggit Garnasi menghembuskan nafas terakhirnya dan dimakamkan di Pemakaman Umum Parip Caringin, Kota Bandung.